Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan mata pelajaran IPS kelas 9 pada materi pasar bebas. Ya anak-anak, kalau kemarin kita sudah belajar tentang perdagangan internasional, kemudian ekonomi kreatif. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pasar bebas. Apa itu pasar bebas? Nah, pasar bebas itu ada kaitannya dengan perdagangan internasional yang beberapa waktu lalu kita pelajari. Jadi pasar bebas itu adalah kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap ekspor dan impor. Nah, yang pertama, perdagangan barang tanpa pajak atau tarif. Jadi kalau di dalam perdagangan internasional adanya pajak atau tarif, tapi di dalam pasar bebas itu tidak ada pajak atau tarif. Jadi kebijakan-kebijakan pemerintah yang menghambat perdagangan internasional itu tidak ada di dalam pasar bebas. Yang kedua itu adalah perdagangan jasa tanpa pajak atau tarif. Yang ketiga, akses ke pasar tidak diatur, jadi bebas. Dan yang keempat, akses informasi pasar tidak diatur. Nah, inilah yang disebut dengan pasar bebas. Nah, hari ini kita akan belajar 5 organisasi yang merupakan pasar bebas. Yang pertama, Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Kemudian yang kedua, AFTA, ASEAN Free Trade Area. Kemudian yang ketiga adalah APEC, Asia Pacific Economic Corporation. Kemudian ada MEE, Masyarakat Ekonomi Eropa. Dan yang terakhir ada WTO, World Trade Organization atau perdagangan bebas di dunia. Baik, kita mulai dari MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA, yaitu bentuk integrasi ekonomi ASEAN yang artinya semua negara yang berada di kawasan ASEAN atau Asia Tenggara menerapkan sistem perdagangan bebas. Nah, jadi kawasan Asia Tenggara ini ada Myanmar sampai Indonesia, Filipina. Nah, itu menerapkan sistem perdagangan bebas. Adanya sistem pasar tunggal di ASEAN. Nah, itu MEA. Nah, MEA sendiri rencana akan diberlakukan tahun 2020, namun sudah dilaksanakan mulai tahun 2015. Kemudian 10 negara yang merupakan anggota MEA, yang pertama ada Indonesia, kemudian Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, kemudian ada Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Vietnam, dan Myanmar. Jadi ada 10 negara anggota MEA. Yang 10 negara ini juga adalah anggota dari ASEAN. Tujuan MEA yaitu menjaga stabilitas perekonomian ASEAN, menghilangkan hambatan-hambatan kegiatan ekonomi dalam kawasan Asia Tenggara. Nah, untuk mencapai tujuan ini, maka ada 4 pilar utama MEA. Yang pertama yaitu adalah MEA akan dijadikan sebagai kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi yang merata dengan memprioritaskan pada usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Kemudian yang kedua, MEA akan dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetensi yang tinggi yang memerlukan suatu kebijakan seperti competition policy atau kebijakan persaingan, kemudian consumer protection, perlindungan konsumen, kemudian ada IPR atau disebut juga dengan hak kekayaan intelektual atau intellectual property right. Kemudian ada pajak, taxation, dan ada e-commerce atau perdagangan online. Nah, yang ketiga, MEA sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja, dan modal. Dan yang terakhir, MEA akan diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global dengan membangun sistem untuk meningkatkan koordinasi terhadap negara-negara anggota. Nah, ini 4 pilar utama tujuan dari MEA. Nah, dengan adanya MEA atau dengan adanya pasar bebas di wilayah Asia Tenggara ini, kesempatan kerja akan lebih luas, di mana kita bisa ke luar negeri, akses lebih mudah untuk mencari pekerjaan dan sebagainya.
Nah, tapi di sisi lain dengan banyaknya orang yang bisa mencari pekerjaan itu, maka persaingan kerja akan lebih sulit. Kita akan bersaing dengan orang-orang asing untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, jadi ada plus minusnya. Nah, untuk keunggulan Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, ada hasil-hasil karya juga, kemudian ada berbagai macam kerajinan. Nah, sumber daya alam ini sebenarnya sangat bagus ketika dipasarkan pada pasar bebas dalam MEA. Nah, akan mendorong pendapatan negara yang lebih besar ketika produk-produk ini mampu bersaing di pasar bebas. Namun, jika produk dalam negeri itu tidak mampu bersaing di pasar bebas, maka produk tersebut tidak akan laku. Nah, jadi masing-masing ada plus minusnya. Nah, kalau dapat kita simpulkan positif dan negatifnya dari MEA, yang pertama positifnya meningkatkan kualitas produk dalam negeri. Karena mau tidak mau kita harus bersaing agar produk dalam negeri itu diterima oleh pasar bebas. Maka bagaimana caranya memperbaiki kualitasnya. Kemudian yang kedua, memperbanyak dalam investasi. Tentu orang-orang asing akan investasi ke Indonesia, akan bebas untuk berinvestasi. Dan yang terakhir itu adalah membuka lapangan kerja. Nah, adanya banyak kesempatan kerja untuk bekerja di luar negeri juga. Nah, namun sayangnya ada sisi negatifnya dari pasar bebas dari MEA, yaitu produk impor bebas masuk dengan harga yang lebih murah. Nah, tentunya ini mengancam produk dalam negeri jika produk dalam negeri itu tidak mampu bersaing atau kualitasnya di bawah dari produk impor. Nah, maka produk dalam negeri itu tidak akan laku. Nah, yang kedua, adanya investasi yang masuk itu membuat eksploitasi atau penggunaan secara besar-besaran sumber daya alam dan juga sumber daya manusia. Nah, ini dampaknya untuk jangka panjang ya, sumber daya alam Indonesia akan cepat habis dan sebagainya. Dan yang terakhir, persaingan tenaga kerja lebih ketat. Nah, jika kita tidak punya kemampuan untuk bersaing, maka tentu saja akan menimbulkan banyak pengangguran. Oleh karena itu, untuk menghadapi MEA di 2020 saat ini, yang sudah 2021, yang sudah berjalan lama dari tahun 2015, maka kita harus ada relasi atau teman, kemudian kreatif dan inovatif, semangat dan komitmen, dan ini tingkatkan kemampuan baik dari sisi intelektual maupun dari sisi bahasa, karena kemampuan bahasa itu sangat penting. Kemudian yang terakhir adalah sikap disiplin. Jadi di tahun 2021 ini kita bisa melaksanakan pasar bebas dan dapat menambah pendapatan dari Indonesia tentunya. Dan tentunya tidak menambah susah Indonesia dengan menambah pengangguran, begitu ya. Oke, yang selanjutnya adalah AFTA, ASEAN Free Trade Area atau perdagangan bebas yang ada di wilayah Asia Tenggara atau ASEAN. Nah, merupakan wujud dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional. Jadi AFTA itu pada intinya adalah perdagangan bebas di wilayah Asia Tenggara. Tujuan AFTA yang pertama, menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk ASEAN itu memiliki daya saing yang kuat di pasar global. Nah, yang kedua, menarik lebih banyak foreign direct investment atau yang disebut juga dengan investasi asing langsung, agar dapat menambah produksi di kawasan ASEAN. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN. Lalu selanjutnya ada APEC, Asia Pacific Economic Corporation. Nah, ini merupakan kegiatan ekonomi atau pasar bebas di wilayah Asia Pasifik. APEC adalah forum ekonomi yang beranggotakan 21 negara di lingkar Pasifik yang bertujuan untuk mengukuhkan pertumbuhan ekonomi, mempererat komunitas, dan mendorong perdagangan bebas di seluruh kawasan Asia Pasifik. Nah, APEC sendiri
diprakarsai oleh Perdana Menteri Australia yaitu Bob Hawke ketika berpidato di Korea Selatan di Seoul pada tahun 1989. Nah, kemudian pada akhir tahun tersebut ada 12 negara yang melakukan pertemuan di Canberra, Australia untuk mendirikan yang namanya APEC ini. Nah, 12 negara itu ada Australia, Malaysia, Kanada, Filipina, Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, Brunei Darussalam, Singapura, Thailand, dan Indonesia. Nah, jadi 12 negara ini bertemu untuk mendirikan APEC. Nah, saat ini APEC beranggotakan 21 negara di kawasan Asia Pasifik. Nah, tujuan APEC yang pertama yaitu meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kerjasama ekonomi melalui perdagangan dan investasi. Yang kedua, memperjuangkan kepentingan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Kemudian, tempat usaha negara maju untuk membantu negara berkembang. Jadi misalnya antar anggota APEC, misalnya Amerika Serikat itu sebagai negara maju membantu Indonesia yaitu negara berkembang. Nah, kemudian yang keempat, meningkatkan perdagangan dan investasi antar anggota APEC. Dan yang terakhir, menjalankan kebijakan ekonomi secara sehat dengan tingkat inflasi rendah. Oh, masih ada satu lagi ternyata, mengurangi dan mengatasi sengketa ekonomi perdagangan. Nah, ini adalah tujuan dari APEC. Oke, kita ke yang selanjutnya yaitu ada MEE, Masyarakat Ekonomi Eropa. Masyarakat Ekonomi Eropa itu merupakan organisasi kawasan atau regional yang menyatukan ekonomi negara-negara anggotanya di kawasan Eropa. Nah, sering juga disebut dengan Uni Eropa yang kemudian memakai mata uang tunggal yaitu euro. Tujuan masyarakat ekonomi Eropa yang pertama, integrasi Eropa atau penyatuan Eropa dengan cara menjalin kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup dan memperluas lapangan kerja. Yang kedua, memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas serta keseimbangan perdagangan antar negara anggota MEE. Kemudian yang ketiga, menghapuskan semua rintangan yang menghambat lajunya perdagangan internasional. Yang keempat, meluaskan hubungan negara-negara selain anggota MEE. Jadi tidak hanya dalam anggota ME saja, tetapi juga menjalin hubungan dengan negara-negara di luar MEE. Nah, kita ke yang terakhir yaitu World Trade Organization atau Organisasi Perdagangan Bebas Dunia. Nah, World Trade Organization adalah organisasi perdagangan dunia yang merupakan satu-satunya badan internasional yang mengatur masalah perdagangan antar negara. Tujuan dari WTO sendiri yang pertama yaitu meningkatkan kesejahteraan negara anggota melalui perdagangan bebas. Yang kedua, membantu produsen barang dan jasa serta eksportir-importir dalam kegiatan perdagangan. Yang ketiga, mendorong lebih terbukanya perdagangan dunia. Lalu yang keempat, menciptakan rangkaian aturan dan prinsip guna mengatur perdagangan internasional. Yang kelima, menyusun kewajiban anggotanya untuk menjamin berjalannya sistem internasional non-diskriminasi. Yang keenam, menyediakan forum untuk membicarakan isu-isu perdagangan internasional. Dan yang terakhir, menyediakan mekanisme penyelesaian perdagangan internasional. Nah, inilah WTO atau World Trade Organization, di mana organisasi perdagangan bebas di dunia. Baik anak-anak, sudah selesai untuk materi hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas perhatiannya dan tetap semangat, tetap kreatif agar kita dapat tetap bersaing di dunia global dan mampu untuk membuat Indonesia lebih baik lagi. Selamat bertumbuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.